Kita buka dengan hadis Nabi, idza dakhalat asyru awakhir. Apabila Nabi Muhammad memasuki 10 hari yang terakhir, amalan Nabi adalah syadda min zarihi wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Jadi amalan Nabi Muhammad SAW ketika masuki 10 hari yang terakhir, beliau mengencangkan kain sarungnya. Ini makna majasi, makna kiasan yang maknanya adalah satu. Nabi tidak mencampuri istrinya di 10 hari yang terakhir. Makna yang kedua, Nabi giat beribadah. Nabi nopo Bu? Giat beribadah. Wa ahya lailah, Nabi menghidupkan malamnya. Makna menghidupkan malam juga ada dua makna. Makna yang pertama, Nabi tidak tidur di 10 hari yang terakhir. Tetapi makna yang paling kuat yang kedua, Nabi mensedikitkan tidurnya, banyak bangun malamnya. Kemudian aiqadha ahlah, Nabi membangunkan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita bukan Nabi yang egois. Beliau juga membangunkan keluarga dan istrinya untuk menyongsong 10 hari yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wonten ngarsanipun Ustaz Ista Abdullah ingkang sadaya kinurmatan, wonten ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Ahad Enjang ingkang rahimakumullah, kanthi tansah muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun hangayomi lampah panjenengan dalasan kula satemah saged kempal manunggal wonten majelis punika kanthi winantu wonten ing Karaharjan. Salawat salam mugi-mugi katetepaken dumateng uswah kasanah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, dumateng para sahabatipun, dumateng tabi'ut tabi'in, lan mugi-mugi lumuntur saha lumintir dumateng panjenengan dalasan kula, amin amin ya Allah, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah pengawasan Ahad Enjang rahimakumullah, adicara pengawasan wonten ing enjang punika ingkang sepindah pambuka, ingkang angka kalih pengawasan, ingkang angka 3 sesi tanya jawab, ingkang angka sekawan panutup. Sumangga muruakani adicara pengawasan wonten ing enjang punika kita buka kanthi wawasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara ingkang angka kalih pengawasan katur panjenenganipun Ustaz Isa Abdullah, wekdal sapanggenan katuraken sumangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ingkang kawula hormati para alim, para sepuh, para pinisepuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di bulan ingkang barokah, di bulan Ramadan. Apalagi kita telah memasuki di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Bapak ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mengisi bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, melimpahkan maghfirahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengentaskan kita dari api neraka. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dengan hadis Nabi, idza dakhalat asyru awakhir. Apabila Nabi Muhammad memasuki 10 hari yang terakhir, amalan Nabi adalah syadda min zarihi wa ahya laylah wa aiqadha ahlah. Jadi amalan Nabi Muhammad SAW ketika memasuki 10 hari yang terakhir, beliau mengencangkan kain sarungnya. Ini makna majasi, makna kiasan yang maknanya adalah satu, Nabi tidak mencampuri istrinya di 10 hari yang terakhir. Makna yang kedua, Nabi giat beribadah. Nabi nama bu, giat beribadah. Wa ahya lailah, Nabi menghidupkan malamnya. Makna menghidupkan malam juga ada 2 makna. Makna yang pertama, Nabi tidak tidur di 10 hari yang terakhir. Tetapi makna yang paling kuat yang kedua, Nabi mensedikitkan tidurnya, banyak bangun malamnya. Kemudian aiqadha ahlah, Nabi membangunkan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita bukan Nabi yang egois. Beliau juga membangunkan keluarga dan istrinya untuk menyongsong 10 hari yang terakhir. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di pagi hari ini kami akan memberikan 2 materi. Satu, bekal untuk menghadapi Ramadan. Yang kedua adalah amalan-amalan istimewa di 10 hari yang terakhir. Pertama, bekal untuk kita menghadapi bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan yang luar biasa, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Allah berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa anna ajzibi. Semua amal anak Adam itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Innahu li wa anna ajzibi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya.
al hasanatu asru amsalihha illa sab'imi'atin dhifin. Satu kebaikan itu Allah lipatkan 10 sampai 700. Tetapi tidak untuk puasa. Puasa Allah ganjar dengan pahala yang melebihi angka 700 kebaikan. Saya ingin bertanya kepada yang hadir di sini, kenapa ibadah puasa pahalanya tanpa batas? Pripun, Bu? Niki pripun wonten dopres mboten niki tok ini? Kenapa pahala puasa tanpa batas? Karena Allah Subhanahu wa taala menyamakan puasa dengan pahala orang yang sabar. Di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman tentang pahala orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bi ghairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencukupkan pahala orang yang sabar dengan balasan tanpa batas. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Karena apa? Pahalanya tanpa batas. Maka itu sama dengan pahala orang yang berpuasa. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai-sampai Nabi juga mengatakan, luhumu fami shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Saya ingin tanya kepada ibu-ibu, jujur, betul tidak bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi? Di dalam kitab Tangkihul Kaul, karya seorang ulama Nusantara yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram sebelum Indonesia merdeka, jauh-jauh sebelum Indonesia merdeka. Namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Itu mengarang kitab namanya Tangkihul Kaul Syarah Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin Asyuti. Jalaluddin Asyuti ini punya kitab namanya Lubabul Hadis, disyarah oleh ulama Indonesia yang bernama Imam Nawawi Al-Bantani. Di dalam syarah itu beliau mensyarah hadis luhumu fahmi shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Satu pendapat ulama, yang pertama, ini menunjukkan besarnya pahala orang yang berpuasa. Yang kedua, maksud bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi, ini terjadi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak di dunia. Di dunia harum mboten, Bu. Dengan tahu minyak kasturi itu terbuat dari apa? Bahan bakunya tidak ada di Indonesia. Kalau minyak kasturi satu botol kecil 200.000, saya yakin niku KW, boten asli. Minyak kasturi itu dibuat dari kelenjar rusa mus. Jangan buka teng YouTube, rusa yang ada di daerah Tibet, Himalaya, Siberia, ya, yang rusa yang ada taringnya di daerah dingin, dibuat dari kelenjar rusa, dibuat dari kutilnya rusa, kemudian difermentasi menjadi minyak. Namanya minyak apa? Kasturi. Nek kutil jenengan kula mboten pajeng, gitu. Nek kutilnya rusa laku jadi
minyak. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekal pertama kita untuk menghadapi bulan Ramadan adalah mari kita bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an bersegera itu dalam dua perkara. Satu, menggapai ampunan Allah, yang kedua menggapai surga yang seluas langit dan bumi. Dan semua dari kita banyak dosa. Kullu ibni Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabin. Anak Adam itu semua pernah berbuat salah. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertobat. Sampai bapak kita Adam alaihissalam juga berbuat salah, sehingga Allah turunkan dari surga ke dunia. Adam selalu berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Saya bertanya kepada ibu-ibu, dosa Nabi Adam kalih jenengan kalih kula kathah pundi, Bu? Nggih? Perkiraan mawon iki, dohir mawon, karena dalam istilah fikih itu, fikih mengatakan al-hukmu bid-dawahir. Hukum itu dilihat dari dohirnya, karena perkara hati itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dosa Adam dengan kita mungkin lebih banyak kita, karena Adam tidak pernah nglenengi tiyang, nggih. Mboten pernah gibah, mboten pernah napa ngrasani. Amargi dunia cuma milik berdua, sing dirasani ra ono, nggih. Yang dirasani enggak ada. Maka bapak ibu-ibu, di dalam Islam itu ada pembatal puasa, ada pembatal pahala puasa. Genengi, berkata dusta itu bisa mengurangi pahala puasa, bisa membatalkan pahala, tapi puasanya sah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, bekal kita untuk menghadapi siam di bulan Ramadan adalah mari kita mensucikan jiwa kita, mentaskiyah hati kita, tazkiyatun nufus. Napa? Tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Karena Allah berfirman di dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Jiwa itu dikotori dengan dosa dan maksiat, disucikan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, Robba so'imin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Maka saya ingin bertanya kepada jamaah di sini, bedanya siam dengan saum apa? Sama-sama masdar. Sama-sama masdar. Al-Quran surat Al-Baqarah 183 berbicara tentang siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Sedangkan Al-Quran di dalam surat Al-Imran, surat Maryam ayat 26 berbicara tentang saum. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyah.
Apa Bu bedanya siam kali saum? Pripun? Di dalam istilah fikih, siam itu adalah al-imsaku biniyatin ta'abbud min sairil muftirat min tulu'il fajri illa ghurubi samsi. Siam itu adalah menahan dengan niat beribadah. Menahan dari apa? Dari semua pembatal puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Niki siam. Ada yang mengatakan saum dan siam itu sama. Tapi ada yang mengatakan beda. Karena Quran mengatakan inni nadartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya Maryam itu bernadar untuk berpuasa. Apa puasanya Maryam? Fala ukallimal yauma insiya. Maryam tidak mau berbicara dengan manusia dalam waktu 1 hari. Maka ada yang mengatakan bahwa saum itu lebih berat daripada siam. Coba jenengan penggalih, jenengan tidak menahan makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, dengan jenengan tidak berbicara 1 hari, lebih kuat mana ibu-ibu? Apalagi ibu-ibu orang ngomong sedino nggih. Mumet nggih nggih. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mentazkiyah jiwa kita. Kita ingat sebuah kisah seorang sahabat mulia Dohir ibnu Haram. Beliau tinggal di luar kota Madinah. Ketika ke Madinah pasti beliau memberikan oleh-oleh kepada Nabi. Suatu ketika beliau jualan di pasar Madinah, di depan Masjid Nabawi, beliau menggelar dagangannya. Tiba-tiba ada orang yang menutup matanya, memeluk dari belakang. Kemudian Dohir mengatakan, man huwa, siapa dia? Ada orang yang lewat mengatakan, kada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menutup matamu itu Nabi. Maka Dohir akhirnya apa? Saking senangnya beliau sandarkan punggungnya di dada Nabi. Kemudian Nabi berkata, man yastari minni abdun, siapa yang mau membeli hamba ini dari saya? Ya Rasulullah, saya itu tidak punya nilai, jenengan jual juga tidak laku. Maka Nabi mengatakan, laisa kadalik, bukan seperti itu. Walakin fi minzanillah, akan tetapi nanti ketika engkau ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau punya nilai yang tinggi. Maka Syekh Dr. Ramadan Al-Buti Allah yarham, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang merasa tidak punya nilai di hadapan Allah, Allah akan angkat derajatnya, Allah beri dia nilai yang tinggi di sisinya. Ini Masya Allah, tidak ada rasa kesombongan di dalam hatinya. Yang ketiga, Bapak Ibu-ibu, mari kita mengembalikan, memenuhi haqqullah wa haqqul ibad, memenuhi hak kepada Allah dan hak kepada sesama manusia. Apa hak kepada Allah itu? Termasuk membayar qada puasa. Masih ada ibu-ibu yang hutang puasa tahun kemarin? Termasuk hutang kepada Allah adalah membayar kafaroh. Termasuk kafaroh itu adalah kafaratul yamin. Orang yang bersumpah, bernadar dengan nama Allah tapi menyelisih janji.
maka dia harus membayar kafarah fa'id amu asyra masakin, memberi makan 10 orang miskin atau puasa 3 hari. Sebelum puasa ini saya telepon, Ustadz, ini ada teman saya Ramadan yang lalu berhubungan suami istri siang hari di bulan Ramadan. Berapa kafarohnya? Syahro ini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulannya mokah apa meneh? Rong sasi. Kalau gitu apa? Fa'id amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Tang mriki enten mboten niki, Bu? Niki tiange dugi mboten niki? Saya ingin bertanya, berapa ukuran kafaroh kalau itu memberi makan orang miskin? Berapa ukurannya, Bu? Ukuran kafaroh itu sama dengan ukuran fidyah 1 mud. Kalau di Muhammadiyah Majelis Tarjih menetapkan 1 sok dalam membayar zakat fitrah itu 2,5 kilogram beras, maka 1 mudnya dibagi 4, gitu? 2,5 dibagi 4, berapa itu, Bu? Sekitar 6,5 sampai 7, nggih? Sampai 7 on beras. Itu ukuran apa? Fidyah. Jenengan kalikan berapa kali, itu sami kali kafaroh. Bayar fidyahnya mungkin 10 ya 7 on kali 10, 7 kilo. Kalau ditambah telur, ditambah apa? Mie, alhamdulillah. Apa meneh tambahi amplop sing nampa tambah seneng. Nah niki nggih. Boleh dalam kondisi mentah maupun dalam kondisi sudah masak ya. Tapi memang afdolnya yang mentah, fidyah ya. Fidyah dan kafaroh itu ukurannya sama, 1 mud. Kalau zakat fitrah 1 sok. Bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, ini hak kepada Allah. Insya Allah di bulan Ramadan gampang, Pak. Mendapatkan ampunan Allah itu mudah. Buktinya apa? Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, penuh pengharapan, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Dan Nabi juga berjanji, Ar-Ramadan ila Ramadan kafaratu lima bainahuna. Ramadan yang lalu ke Ramadan yang sekarang menghapus dosa di antara keduanya. Dosa dengan Allah insya Allah mudah ditunaikan. Insya Allah kita mendapatkan maghfirah. Tapi yang repot itu dosa dengan sesama manusia. Niku repot. Harus minta penghalalan. Kalau kita pernah menyakiti orang dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, merampas haknya, segera minta penghalalan. Sebelum urusan ini sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti di padang mahsyar ada hari yang disebut syahadatul a'dha, hari persaksian anggota tubuh, yang Allah sebut di dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ketika mulut dikunci, tangan berbicara, kaki bersaksi atas apa yang dulu mereka perbuat. Maka mari kita ingat kesalahan kita. Kalau jenengan dulu ketika SMP sudah balik, SMA juga sudah balik, makan di kantin gorengan 5 ngomongin loro.
jenengan cari ahli warisnya kalau sudah meninggal. Kalau tidak ketemu, jenengan sedekah atas nama orang yang dulu kita ambil haknya. Karena urusan dengan manusia itu repot. Maka pastikan ketika jenengan punya masalah dengan manusia, pastikan kita yang berada di pihak yang terdolimi. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bekal kita untuk menghadapi bulan Ramadan adalah kita memiliki target yang harus dicapai. Apalagi sudah 10 hari yang terakhir. Nabi kita pernah menepuk baunya Abdullah bin Umar. Nabi mengatakan, ya Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abil sabil. Jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Jenengan asli tiang mriki mboten, Bu? Jenengan penduduk pribumi mboten niki? Kita tidak pernah merasa menjadi penduduk pribumi, Bu. Karena bapak kita di surga. Karena bapak kita berbuat dosa, dihukum oleh Allah di dunia. Dunia itu tempat hukuman. Sebagaimana Nabi mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatun kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin, orang beriman, surganya orang kafir. Sebelum Ramadan saya menengok saudara di penjara Kedung Pani di Semarang. Dia ngomong, Mas, dongake muga-muga September sudah keluar. Tidak ada orang yang di penjara itu betah. Maka saya tanya jenengan teng mriki tesih betah mboten niki, Pak? Dunia itu penjaranya orang beriman, ya. Penjaranya orang beriman. Maka jadilah di dunia itu seperti orang yang asing, kata Nabi, karena kita bukan penduduk negeri ini. Aslinya kita di surga Allah Subhanahu wa taala, mampir ke dunia karena kita dihukum oleh Allah untuk memperbanyak amal, untuk beribadah. Atau penyeberang jalan. Yang namanya nyebrang jalan itu kan cepet nggih. Nek jenengan nyebrang jalan kok malah kesuwen, berjam-jam teng mriku nggih disampluk mobil nggih. Kemudian Abdullah bin Umar menafsirkan ucapan Nabi. Beliau mengatakan, ida amsaita fala tantadiru sobah. Kalau di waktu sore jangan menunggu pagi. Wa ida asbahta fala tantadiru masa. Kalau di waktu pagi jangan menunggu sore. Maksudnya apa? Bersegera beramal. Jangan malas-malasan, karena umurmu itu terbatas. Sebagaimana puasa, ayamam ma'dudah. Puasa itu hari yang terbatas. Bulan ini kita berpuasa 30 hari. Sebentar lagi puasa akan pergi. Sama manusia yang baik, umurnya pendek, umurnya panjang, semua ada batasnya. Ayamam ma'dudah, hari-hari yang terbatas. Maka bersegera beramal. Khud min sihatika limardotika. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Maka di bulan Ramadan di bulan Ramadan yang kemarin kami menengok Ustadz Fuad Al-Hazimi, tiang Gerabak. Beliau terkena serangan jantung, ya. Saya nengok ke sana, dibawa ke RSUD Magelang. Mungkin terbatasnya alat, beliau ini minta disuntik morfin, ya. Suntik morfin itu sudah
lebih daripada 6 kali untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, jenengan pakai morfin cekal polisi ya. Orang sakit ya. Akhirnya beliau minta dirujuk di rumah sakit Tlogorejo Semarang. Di sana dilihat ternyata sumbatan di jantungnya itu ternyata masih ada, yang masih terbuka itu cuma 1 helai rambut ya lebarnya. Kemudian dibur Bu, dibur, dipasang ring, pasang ring yang ke-6 pasang ring ke-6 pasang ring. Saya tanya, Ustadz, habis berapa ini? Ini habis 110 juta Ustadz, karena saya minta rujukan sendiri ke Tlogorejo. Nek nunggu BPJS selak rakut selak bablas mungkin ya, 110 juta pasang ring yang ke-6. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat itu luar biasa. Sehat termasuk investasi jangka panjang. Nek jenengan pasang ring seker murah nggih, 500 entuk. Nek ring jantung ya larang. Dengan teknologi yang terbaru yang canggih. Karena beliau pernah operasi di Sarjito gagal, qadarullah. Di Karyadi juga gagal. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu sehat sebelum datang sakit. Wa khudh min hayatika limautika. Manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini sebagai pembukaan kami, mukadimah kami. Karena materi yang akan kami sampaikan adalah materi yang terakhir ini, yaitu amalan-amalan istimewa di 10 hari yang terakhir. Monggo jenengan tulis, ini materi yang kami sampaikan adalah amalan-amalan istimewa di 10 hari yang terakhir. Yang pertama adalah sholat malam selain sholat tarawih. Monggo di 10 hari terakhir jenengan ke masjid atau di rumah sholat tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Nabi mengatakan, man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min tanbih. Barang siapa yang sholat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dengan penuh harap, penuh keimanan, penuh keikhlasan, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Siapa yang di sini yang tidak punya dosa? Dosa kita banyak. Semoga dengan melaksanakan sholat malam di 10 hari yang terakhir, Allah ampuni dosa kita karena bertepatan dengan Lailatul Qadar. Lailah itu mufrad, bukan jamak. Jamaknya layali, yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu hanya ada 1 kali di bulan Ramadan dan semua orang beriman pasti menemuinya. Mau kadang-kadang corone beda. Ada yang menemuinya dalam kondisi tidur, gitu. Ada yang menemuinya dalam kondisi bermaksiat. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar dalam kondisi kita taat kepada Allah, dalam kondisi ibadah, dalam kondisi kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Ibu, sholat malam. Kalau di Kliwonan Gerabak di Masjid Ibnu Abbas, sholat Qiyamul Ramadannya yang malam cuma 8 rakaat karena sudah sholat tarawih. Habis isya dilanjutkan nanti jam 2 sampai menjelang subuh tanpa witir, 8 rakaat 3 juz. Jangan ngantuk Pak. Saya pernah nyoba itu ngantuk soalnya Pak. 8 rakaat 3 juz tanpa witir Pak. Saya salut, imamnya bagus suaranya karena beliau pernah jadi imam di Madinah. Beliau ini single sendiri 30 juz, Masya Allah, 10 hari 30
30 juz disenggel sendiri. Nah ibu-ibu mau nyoba sholat sambil ngantuk-ngantuk ya di sana ya. Setelah itu sahur bersama, makan rendang, minum susu teng mriko nggih, teng Masjid Ibnu Abbas. Ternyata jamaahnya banyak. Rata-rata orang-orang tua. Masya Allah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nomor 2. Tilawatul Quran, nggih. Monggo. Syahrul Ramadan ladzi unzila fi Quran. Bulan Ramadan bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Anda nggak bisa bayangkan jenengan baca surat Al-Qalam nun ya. Kalimat nun kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, satu huruf di dalam Al-Qur'an dapat 10 pahala dikalikan 84 tahun. Ketika bertemu dengan Lailatul Qadar jenengan maos Quran, Masya Allah nggih. Yang ketiga adalah mentadaburi Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Mengapa kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Membaca Al-Quran itu bisa orang beriman, bisa orang soleh, bisa orang fajir, bisa orang munafik, bisa orang kafir yang baca. Senek burguknya hafal Quran konon ya. Belajar juga di kota Mekah untuk mengelabui orang-orang Aceh, karena perang terpanjang dalam sejarah Indonesia perang Aceh 90 tahun, perang Jawa cuma 5 tahun. Senek itu hafal Quran ya. Padahal bukan orang Islam, tapi yang mentadaburi Quran cuma orang beriman. Ibnu Qayyim mengatakan orang yang mentadaburi Quran itu akan menguatkan keimanan. Jenengan baca satu ayat, jenengan cari artinya, cari tafsirnya, jenengan bertafakur, mentadaburi ya. Kemudian jenengan mengamalkan, insya Allah akan terjadi luar biasa di dalam diri jenengan, perubahan yang luar biasa. Maka mari yang ketiga ini apa? Mentadaburi Al-Quran, tidak cuma membaca, mentadaburi. Yang keempat, bersedekah. Afdhalu shodaqah shodaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu sedekah di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari yang terakhir. Jenengan sedekah 10.000 bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, Allah lipatkan 84 tahun. Masya Allah. Satu kebaikan itu Allah lipatkan 10 sampai 700. Saya ditunjuk di PCM Secang bidang majelis tablik. Di bawah saya banyak ketua majelis tabliknya, ada Ustadz Husain dan banyak Ustadz di sana ya. Saya tarhim, silaturahmi dan silaturahmi di ranting-ranting Muhammadiyah di Secang ini agak prihatin ya. Yang muda-muda sedikit dan ternyata yang paling banyak Donorejo. Saya salut Donorejo. Setiap kajian kuliah subuh cuma 20 menit, kadang cuma 40 menit ya. Habis subuh itu infaknya antara 1,5 juta sampai 2 juta. Itu tiap hari Bu, 30 hari. Itu pengajiannya 30 hari. Belum malam itu ada kajian itikaf. Itu diserahkan ke saya, masih dikelilingkan kotak lagi di Donorejo, Masya Allah. Kemarin ada kajian akbar penggalangan dana untuk meluaskan masjid. Satu malam itu dapat 230 juta. Itu yang ngadakan saya acungi jempol itu. Karena bertepatan warga Donorejo banyak yang mendapatkan cair uang dari hasil tol, hasil tol. Jadi dapat apa? Kompensasi tol. Alhamdulillah.
Maka mari Bapak Ibu-ibu, bahwa mari sedekah adalah bukti dari keimanan. As-shadaqatu burhan. Kita buktikan di 10 hari terakhir. 1 malam 10.000. Semoga bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa, Bu? Kelima. Banyak berdoa. Ya, banyak apa? Berdoa. Sebagaimana doa yang Allah subhanahu Nabi yang ajarkan kepada Aisyah ketika mendapatkan Lailatul Qadar. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Mencintai orang yang meminta ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah saya. Fa'fu anna, maka ampunilah kami. Nah, ini jangan banyak-banyak berdoa di selang-selang sholat tarawih, di malam-malam hari kita berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang kedua, Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina ya rabbal alamin. Ya Allah, bebaskanlah kami dari api neraka. Bebaskanlah orang tua kami, bapak kami, ibu kami dari api neraka. Karena Nabi mengatakan, wallahi uttakum minan nar kullu lailah. Demi Allah, Allah membebaskan manusia dari api neraka setiap malam bulan Ramadan. Semoga yang termasuk dibebaskan dari api neraka termasuk saya jenengan sedoyo di bulan Ramadan ini. Ini yang keempat, kelima, yang ini terakhir. Nah, tadi mulai jam 6:04, masih ada waktu untuk tanya jawab. Yang keenam, bersemangat beribadah, bersemangat di semua amal ketika di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW yastahidu fi asri awakhir fi Ramadan wala yastahidu fi ghairih. Nabi itu bersemangat, bersungguh-sungguh, bermujahadah di 10 terakhir di bulan Ramadan, melebihi kesungguhannya, keseriusannya di hari-hari yang lain. Nah, monggo mumpung diberi kesempatan karena umur kita terbatas. Bapak Ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, kami tutup dengan satu hadis yang berbunyi lisaim farhatan. Orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri, gembira ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan gembira ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama mengatakan, jadilah engkau di dunia seperti orang yang berpuasa, pasti Allah akan menjadikan kematianmu seperti hari raya. Maksudnya apa? Ciri penduduk surga itu Allah sebutkan dalam surat An-Nazi'at, wannaha nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ciri penduduk surga itu orang yang selalu menahan hawa nafsunya. Surga itu milik dia. Jenengan tahu Ibu, hari raya itu gembira enggak, Pak? Gembira, seneng. Bertemu dengan orang tua, dengan handetolan, dengan kerabat, dengan guru-guru kita, dengan teman-teman kita yang kita cintai. Padahal Nabi mengatakan, almar'u ma'a man ahabbah. Seseorang nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Maksudnya apa? Allah beri kegembiraan ketika Allah beri hari raya ketika kita mati.
kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai. Tidak cuma bertemu dengan bapak kita, ibu kita, nanti kita akan bertemu dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'a an'amallah minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama orang-orang yang jujur, bersama para pejuang, para syuhada, bersama orang-orang soleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kita akan bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Butuh kesabaran kita di dunia. Kita hidup di dunia seperti orang yang berpuasa, pasti Allah akan beri kematian kita seperti hari raya. Tidak cuma bertemu dengan Nabi. Janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Allah berfirman, wujuhu yawma idin nadhirah illa rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka, wajah-wajah orang beriman itu berseri-seri karena mereka nanti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, kita akan melihat Allah nanti di mauqif, di padang mahsyar. Itulah kegembiraan yang abadi. Itulah janji Nabi. Janji Nabi, lisaim farhatan, orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, bahagia ketika berbuka. Farhatun inda liqa'i rabbih, dan gembira ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kita di Palestina sahur di dunia, berbuka di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada waktu 10 menit kalau mau ditanyakan. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah kami kembalikan kepada beliau pembawa acara.